Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rio Wijaya di sebuah kisah misteri. Di video sebuah kisah misteri kali ini, kembali satu kisah kiriman dari sahabat akan saya bagikan kepada sahabat semua. Kisah yang dikirim oleh sahabat yang berdomisili di sekitaran Kota Malang yang bernama Idris. Sebelum saya menceritakan kisah dari Idris, saya ingin mengucapkan banyak terima kasih untuk seluruh sahabat misteri yang telah memberikan dukungan, memberikan support agar channel ini dapat berkembang. Untuk sahabat yang baru bergabung, sahabat boleh mengklik tombol subscribe dan jangan lupa bagikan setiap video-video sebuah kisah misteri ke sosial media sahabat-sahabat. Follow juga akun Instagram saya di rio.wijaya91. Untuk sahabat yang ingin berbagi, ingin membagikan kisah misteri, pengalaman misteri yang sahabat alami, tuliskan cerita, kirimkan ke alamat email sebuah kisah misteri@gmail.com. Kisah yang akan saya ceritakan di video kali ini merupakan kisah nyata pengalaman misteri yang dialami oleh sahabat kita yang bernama Idris. Kejadian ini bukan dialami Idris seorang diri, enggak. Tapi dialami juga oleh seluruh anggota keluarga yang tinggal di rumah tersebut. Teror arwah pelaku pesugihan. Jadi, penasaran dengan kisah yang akan saya ceritakan? Simak hanya di sebuah kisah misteri. Sebuah kejadian misteri yang terjadi di sekitaran Kota Malang. Berlatar waktu di tahun 2009 yang lalu, yang mana di tahun 2009 sahabat misteri yang mengirimkan cerita ini, narasumber kita di video kali ini berusia 16 tahun. Beliau di sini menceritakan usia 16 tahun. Beliau sudah mengingat jelas kejadian-kejadian di masa itu, bahkan sampai hari ini ketika beliau menuliskan cerita dikirimkan ke alamat email sebuah kisah misteri. Rekap ingatan yang terjadi pada saat itu masih jelas sekali karena kejadiannya sangat mengerikan sekali dan sangat melekat di ingatannya. Beliau di sini mengawali cerita untuk menceritakan dulu latar belakang keluarga mereka, keluarga dari si Idris ini. Beliau tinggal bersama kedua orang tuanya dan tinggal bersama dua orang adiknya. Idris anak pertama di keluarga tersebut. Ayahnya Idris di sini seorang petani. Alhamdulillah, ayahnya diwariskan oleh orang tuanya dulu 2 petak sawah yang letaknya lumayan jauh nih dari tempat tinggalnya si Idris atau dari rumahnya si Idris. Selain menjadi petani di desa tersebut, warga-warga desa, kepala desa yang ada di sana memberikan kepercayaan kepada ayah dari Idris ini untuk menjaga sebuah pemakaman umum, yang mana Idris ini tinggalnya ndak terlalu jauh dari tempat pemakaman umum tersebut. Cuman beberapa meter lah rumah Idris dengan pagar pembatas pemakaman umum tersebut. Ketika ada warga yang meninggal, ayahnya Idris lah di sini yang menggali lubang kuburan untuk almarhum atau almarhumah yang akan dimakamkan di TPU tersebut. Profesi sebagai tukang gali kuburan ini sudah lama sekali dilakoni oleh ayahnya Idris.
Menurut cerita dari ayahnya, profesi ini dilakoni ayahnya ini semenjak masih bujangan. Karena di masa bujangan dulu, ayahnya ini ketika ada yang meninggal tanpa disuruh, tergerak sendiri hatinya. Ketika ada warga yang berkumpul untuk menggali lubang kuburan, dia di sini turun langsung membantu, dan mulai saat itulah, ya karena dia sering gali kuburan, pihak dari kelurahan, warga setempat memberikan kepercayaan, ya udah kamu aja lah yang ngurus TPU ini. Dan sampai ayahnya Idris ini menikah, tinggalnya pun di sini. Rumah yang ditempati Idris dan keluarga ini merupakan fasilitas yang disediakan oleh kelurahan atau kepala desa yang ada di tempat tersebut. Jarak rumahnya itu tidak terlalu jauh, namun Idris dan keluarga selama tinggal di sana. Idris dilahirkan di rumah tersebut sampai berusia 16 tahun. Beliau di sini tidak pernah mengalami gangguan dari makhluk astral, tidak pernah mengalami teror dari arwah yang meninggal yang dimakamkan di kuburan tersebut. Walaupun di sini, sahabat-sahabat, beberapa warga yang tinggal di sekitaran pemakaman umum itu juga ini sering kali mengalami kejadian misteri ketika ada jenazah baru yang dimakamkan di sana. Ada yang melihat sosok penampakan aneh, ada yang mendengar suara-suara aneh, bahkan ada yang langsung diteror dengan perwujudan yang mengerikan. Namun di sini keluarganya Idris sama sekali tidak pernah mengalami kejadian tersebut. Padahal jenazah yang dimakamkan, yang dikatakan oleh warga arwahnya gentayangan, ini yang memakamkannya adalah ayahnya Idris, yang gali lubang kuburannya ayahnya Idris. Tapi alhamdulillah keluarga mereka terhindar atau dijauhkan dari gangguan-gangguan tersebut karena profesi yang dilakukan oleh ayahnya Idris, menurut saya itu adalah profesi yang sangat mulia sekali. Namun ketika di tahun 2009 ayahnya Idris di sini mengalami teror langsung dari arwah yang gentayangan. Jenazah yang siangnya dimakamkan, malamnya mengganggu ayahnya Idris. Bahkan gangguan ini juga dirasakan oleh Idris, ibu, dan kedua orang adiknya. Untuk pertama kali gangguan itu mereka alami, dan mereka pun akhirnya memutuskan untuk meninggalkan rumah yang berada di samping tempat pemakaman umum tersebut. Ayahnya pun di sini mengundurkan diri untuk menjadi penjaga makam sekaligus meninggalkan profesi mulianya sebagai penggali kuburan. Pasti sahabat-sahabat penasaran, kok sampai segitunya Idris dan keluarga ketakutan sampai lari meninggalkan tempat tersebut? Pasti terornya mengerikan. Penasaran? Begini ceritanya. Di tahun 2009, pada suatu siang, ayahnya Idris yang tengah sibuk di sawah yang digarapnya, yang letak sawah itu lumayan jauh dari tempat tinggalnya, dari tempat pemakaman umum yang ada di samping rumahnya. Seperti biasa, ketika ada yang meninggal dunia, pasti ada yang nyusulin ayahnya Idris ke sawah. Datanglah satu orang yang menggunakan baju koko, yang menggunakan peci hitam, dengan tergesa-gesa menyampaikan pesan atau amanat dari keluarga almarhum. Pak D, aku disuruh nyampein ada yang mau dimakamin Pak D. Dimakamin siang ini juga. Nah, seperti biasa di sini, ayahnya Idris tidak pernah bertanya siapa yang meninggal, penyakitnya apa, kok mendadak sekali mau dimakamkan siang ini. Ketika mendengarkan perintah ada yang mau dimakamkan, di sini ayahnya Idris langsung meninggalkan pekerjaannya di sawah tersebut, langsung ikut pulang ke rumah, memanggil rekannya, menyiapkan cangkul dan menyiapkan lokasi tempat pemakaman almarhum atau almarhumah yang akan dikebumikan. Tanpa panjang lebar beliau bertanya, langsung dikerjakan. Dan siang itu ayahnya Idris mengalami satu kejadian yang tidak biasa. Di sini beliau menggali kuburan bersama satu orang rekannya, yang mana rekanan bapaknya si Idris ini udah lama lah tandem atau berpartner lah untuk menggali makam. Biasanya mereka gali kuburan ini tidak lama, paling lama 1 jam itu udah mentok lah lamanya. Tapi ini kok ya, ketika tanah itu digali,
keras sekali. Ketemu batu diangkat, nyangkul lagi, ketemu akar. Bahkan di sini ayahnya Idris mengatakan, lubang yang disiapkan pertama itu tidak sampai selesai digali karena susah sekali, banyak batu, banyak akar. Lokasi pemakaman pun dipindahkan, digeser ke titik yang lain. Di titik yang kedua, hal serupa pun terjadi. Malah di sini yang menurut ayahnya Idris aneh, lokasi yang dipilih itu jauh dari tumbuh-tumbuhan besar seperti pohon, tapi tidak tahu kenapa tanah yang digali ini banyak sekali akar, menguras tenaga dan memakan waktu. Akhirnya setelah cukup lama, lubang kuburan itu pun selesai digali, walaupun harus memotong beberapa akar yang menghalangi. Kuburan itu selesai dan tidak lama jenazah pun di sini sampai di tempat pemakaman umum tersebut. Tanpa ayahnya Idris tahu siapa yang akan dimakamkan. Ketika melihat keluarga yang mengantar jenazah ke pemakaman tersebut, barulah di sini ayahnya Idris ini tahu, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ternyata lubang kuburan yang aku gali ini ternyata lubang kuburan untuk si saudagar kaya. Agak sedikit kaget lah ayahnya Idris ini, tapi ayahnya Idris ya ndak mau bertanya apa penyebab saudagar ini meninggal, kok mendadak sekali meninggalnya. Walaupun ayahnya Idris ini sempat dengar lah beberapa waktu belakangan ini saudagar ini rame diceritain kalau sakitnya parah, bolak-balik rumah sakit, tapi penyakitnya ndak tahu penyakit apa. Nah, beliau pun di sini melihat langsung prosesi pemakaman dari almarhum si juragan. Bahkan ayahnya Idris turut serta membantu kelancaran prosesi pemakaman tersebut. Mulai dari membuka krodong atau membuka kurung batang, ayahnya Idris melihat jenazah itu dikeluarkan, diturunkan ke liang lahat. Nah, ketika jenazah itu diturunkan ke liang lahat, selesai anak dari si juragan mengazani jenazah bapaknya di dalam lubang kuburan. Ketika anaknya itu naik mau ditimbun kuburannya itu, bapaknya Idris yang pertama kali nyangkul tanah buat nguruk kuburan tersebut. Tapi sebelum tanah itu ditutup, sebelum papan untuk penjaga tanah atau papan dako, kalau kami orang Jambi bilang, papan dako itu rapat ditutup, ayahnya Idris ini melihat, loh, kok jenazah atau pocong yang tadi diazanin sama anak si almarhum ini kok berubah jadi gedebong pisang. Berkali-kali dia ngucok matanya, astagfirullahaladzim. Jenazahnya kemana? Kok jadi gedebong pisang? Tapi dia di sini tidak berani mengutarakan apa yang dia lihat. Di sini dia terus memperhatikan sampai papan terakhir tertutup dan pihak keluarga memberikan isyarat, Pak D, timbun. Barulah di sini bapaknya Idris mulai nyangkul, nguruk tanah, dan kuburan itu pun selesai ditimbun. Setelah semua proses pemakaman selesai, ayahnya Idris pun di sini meninggalkan lokasi pemakaman tersebut, meninggalkan keluarga almarhum yang sedang ada di kuburan lah, sedang mendoakan almarhum yang sudah meninggal ini. Ayahnya Idris bersama satu orang rekannya pulang lah. Karena rumah ayahnya Idris ini tidak terlalu jauh dari pemakaman umum, itu cuman berjarak beberapa meter. Ya, dia pulang ke rumah, naruh cangkul, sedangkan partnernya yang sama-sama gali kuburan ini tadi pulanglah ke rumahnya. Idris yang saat itu usianya sudah 16 tahun, melihat ayahnya duduk di balai-balai depan rumah dengan badan yang penuh dengan tanah bekas gali kuburan tadi, ya bilanglah sama ayahnya, "Ya, siapa ya yang meninggal?" Ayahnya Idris menjawab, "Itu saudagar yang punya pabrik besar di desa. Innalillahi, meninggal sakit apa ya? Ayah juga ndak tahu." Ndak lama kemudian ya, ketika Idris ngobrol sama ayahnya, ibunya Idris keluar bawa air minum. Ayahnya di sini ditanya, "Ya, ayah mau balik ke sawah lagi atau mau mandi?" Ayahnya Idris mengatakan, "Udahlah Bu, aku capek. Aku mau mandi, besok aja lah, kerjaan di sawah diterusin." "Ya udah, mandi gi sana, badanmu kotor." Mandilah ayahnya Idris ini tadi.
Nah, selesai mandi, waktu di sini belum terlalu sore, baru sekitar jam 4, setengah 5 lah. Ayahnya Idris ini selesai mandi, tiba-tiba pakai baju rapi. Ibunya di sini nanya, "Ayah mau kemana?" "Ayah mau ke desa." "Ngapain ayah ke desa sore-sore kayak gini pakai baju rapi?" "Nggak, aku penasaran, Bu. Aku kaget loh tadi. Ya, ketika aku tahu kuburan yang aku gali itu adalah kuburan untuk almarhum si Juragan. Dan ketika aku gali kuburan, iki beda, Bu. Beda ketika aku gali kuburan orang-orang yang lain. Wis, ngapain ayah ngomong kayak itu ndak baik? Ya makanya dari itu, aku penasaran. Aku mau nanya, mau cari informasi nih loh sama orang-orang yang ada di desa. Juragan ini ninggalnya kenapa? Dan Idris pun di sini mau ikut, minta nemenin ayahnya. Dan akhirnya sore hari itu Idris sama ayahnya pergilah ke desa. Mereka jalan menyusuri pinggiran desa. Sampai di desa ada sebuah warung yang dijadikan tempat nongkrong oleh warga-warga desa. Ayahnya Idris sama Idris duduk di warung tersebut mesen minum lah mereka sore-sore. Nah, kebetulan di warung tersebut di sore hari itu bapak-bapak banyak ngumpul dan mereka tengah membicarakan kematian dari almarhum si Juragan. Kebetulan lah di sini ayahnya Idris pun mau mencari tahu penyebab kematian dari almarhum si Juragan. Ikut nimbrung lah ayahnya Idris di sini dan kisah kematian dari almarhum Juragan kaya ini pun didapat oleh ayahnya Idris. Beberapa orang warga desa, bapak-bapak sedang nongkrong sambil minum kopi di warung tersebut. Ayahnya Idris pun di sini ikutan nimbrung lah sama bapak-bapak yang ada di sana karena mereka ini saling mengenal. Dan kebetulan bapak-bapak tersebut sedang membahas tentang kematian almarhum Juragan yang tadi siang barusan dikuburin sama ayahnya si Idris. Ayahnya Idris pun di sini sempat ditanya sama beberapa warga bapak-bapak yang ada di sana, "Pak Idris, gimana tadi prosesi pemakaman dari almarhum? Ada yang aneh nggak?" Ayahnya Idris di sini tidak menceritakan apapun karena tujuan ayahnya Idris datang ke sana ingin mencari tahu, bukan ingin memberitahu. Lalu beliau pun di sini mendengarkan beberapa pendapat warga tentang kronologi kematian dari almarhum Juragan ini. Pertama, pendapat dari salah satu warga yang didengar langsung oleh ayahnya Idris. Warga tersebut mengatakan, Juragan ini sakitnya ndak lama, tapi penyakit si Juragan ini misterius sekali. Kalau aku sih yakin kalau Juragan ini meninggal karena disantet oleh pesaing bisnisnya. Kalian tahu sendirilah Juragan ini kalau dalam berbisnis ndak mau disaingin. Ada yang mau menyaingi usahanya Juragan pasti tidak tinggal diam. Nah, satu warga ini berpendapat kalau si Juragan ini meninggal karena santet. Ditambah lagi di sini, penyakit si Juragan ini sudah dibawa bolak-balik ke dokter. Dokter tidak mampu menyembuhkan Juragan. Bahkan uang yang banyak dari si Juragan ini tidak dapat membeli kesehatan untuk si saudagar kaya. Pendapat pertama telah didengar oleh ayahnya Idris. Lalu ada satu warga yang menyangkal, aku di sini lebih berat. Menyangka kalau kematian si Juragan ini, penyakit yang diderita oleh si Juragan ini adalah karma dari perbuatannya sendiri. Karena sepengetahuan aku, dan bukan aku sendirilah yang beranggapan seperti ini. Juragan ini kayanya itu naiknya drastis sekali. Masa kalian tidak sadar, masa kalian tidak ngeh lah dengan bisnis yang dijalankan oleh Juragan. Dan kalian lihat keluarga Juragan, keluarganya itu kalau aku lihat tidak sebahagia keluarga kita yang berpenghasilan kecil, kita yang berprofesi sebagai buruh ini. Kalian lihat, Juragan memiliki 4 orang istri. Istri pertama cuma dapat 1 anak, nikah lagi dengan istri kedua, sama sekali tidak ada anak, nikah sama istri ketiga juga tidak dapat anak, nikah lagi sampai istri yang keempat. Sama, Juragan tidak memiliki anak lagi. Dan kalian lihat 4 istri dari si Juragan kaya ini, badannya kurus kering seperti tertekan batinnya. Kalau kita pikir secara logika,
Saudagar kaya yang memiliki usaha yang omsetnya besar, bahkan bisa menghidupi sebagian warga desa yang kerja di sana. Masa iya untuk membahagiakan istri, untuk belikan makanan yang sehat, makanan yang enak-enak, masa si juragan ini perhitungan? Kan nggak mungkin. Pastilah juragan ini ngasih duit belanja yang besar. Kok istrinya kurus-kurus? Aku di sini mungkin berpikir lebih ke arah kekayaan si juragan ini diperoleh dari hasil ingun-ingunan. Aku yakin juragan ini mendapatkan kekayaannya dari hasil memelihara tuyul. Kalian ingat kan? Sempat warga desa ini dihebohkan, banyak yang kehilangan uang secara misterius. Ketika ayahnya Idris mendengar pendapat yang kedua, di sini dia langsung teringat dengan kejadian tadi siang ketika beliau melihat jenazah yang ada di lubang kuburan seketika berubah menjadi gedebong pisang. Di dalam hatinya pun di sini sependapat dengan warga tersebut kalau si juragan ini meninggal dalam keadaan masih melakoni ritual pesugihan. Pesugihan tuyul yang dimaksud oleh warga tersebut. Rasa penasaran dari ayahnya Idris tentang kronologi atau apa sih penyebab kematian dari si juragan kaya ini sudah terpenuhi. Hari pun di sini sudah mulai semakin sore. Azan maghrib berkumandang. Warga-warga yang ada di warung tersebut satu persatu mulai bubar, meninggalkan warung, termasuk ayah Idris dan Idris. Mereka pun di sini berjalan menuju ke rumah tempat mereka tinggal. Dari warung untuk sampai ke rumah, ini jaraknya lumayan jauh, kurang lebih sekitar 1,5 kilo. Setelah azan maghrib berkumandang, mereka di sini berjalan menyusuri pinggiran desa, melewati beberapa perkebunan warga, dan ketika mereka pulang pasti mereka ini akan melewati kuburan terlebih dahulu baru masuk ke pekarangan rumah mereka. Dan ketika ayah Idris dan Idris melewati tempat pemakaman umum yang berada di samping rumah mereka, ayah Idris dan Idris di sini sebenarnya mendengar seruan yang memanggil mereka. Hei, hei. Mereka di sini sempat terhenti sejenak, namun Idris tidak mengatakan kepada ayahnya, "Ya, aku mendengar ada yang memanggil hei." Ayahnya Idris pun begitu, tidak mengatakan kepada Idris, "Nak, kamu dengar enggak? Ada yang memanggil kita, tapi enggak ada wujudnya." Mereka di sini cuma saling tatap-tatapan dan mereka meneruskan langkahnya untuk sampai ke rumah yang ada di samping tempat pemakaman umum. Sesampainya di rumah, ayahnya Idris langsung ngambil wudhu, langsunglah menunaikan ibadah sholat maghrib. Ayahnya Idris di sini tidak banyak bercerita. Ketika sampai di rumah setelah menunaikan ibadah sholat maghrib, ibunya sudah menyediakan hidangan, sama-sama mereka akan menyantap santap malam bersama keluarga. Ayah, ibu, Idris beserta kedua orang adiknya. Sempat di sini ibunya Idris bertanya, "Pak, gimana? Kamu udah dapat informasi enggak? Apa yang kamu ingin tahu? Juragan kaya itu meninggal kenapa, Pak? Sakitnya apa?" Namun ayahnya Idris di sini tidak mau menceritakan apa yang dia dengar. Idris pun tidak mau. Ya, menduluin bapaknya cerita. Bapak Idris tidak cerita. Idris pun di sini tutup mulut. Mereka berdua di malam itu sudah memiliki firasat yang tidak baik. Di malam itu ketika Idris, ayah, ibu, dan kedua adiknya sedang makan malam, tiba-tiba dari atas plafon atau dari langit-langit rumah ini jatuh belatung. Jadi di meja makan itu mereka sedang makan, sedang nyuap nasi. Di samping piring adiknya si Idris ini jatuh satu belatung. Tek. Belatung yang berwarna putih. Adiknya Idris ini tidak tahu kalau itu belatung. Ya, dia tidak sadar. Jatuh lagi satu belatung, tep, dan belatung yang kedua jatuh. Ini pas di hadapan ibunya si Idris. Membuat ibunya Idris ini kaget. Berdiri dari tempat duduknya, "Pak, apa itu, Pak? Apa, Bu? Itu tuh kayak belatung." "Ah,
Masa iya ada belatung, kata bapaknya Idris. Dilihatlah dengan seksama, deketin, ternyata benda putih yang jatuh dari langit-langit rumah, dari atas plafon rumah, itu memang belatung. Nah, satu keluarga ini kaget. Mereka berdiri semua dari tempat duduk. Ternyata di dekat piring adiknya Idris ini sudah ada beberapa belatung yang jatuh. Adiknya Idris ini ketakutan, nangis. Dikiranya belatung itu apa, dan ayahnya Idris pun di sini ngelihat ke atas. Loh, tidak pernahnya ada belatung jatuh dari plafon rumah. Ada apa ini? Ibunya Idris pun di sini menyuruh ayahnya ngecek ke atas. Ayahnya Idris mengatakan, besok lah bu, mungkin ada tikus yang mati, bangkainya busuk, ya belatungnya itu jatuh ke bawah. Karena plafon rumahnya si Idris ini bukan plafon yang terbuat dari JRC atau triplek, enggak, tapi plafonnya itu cuma ditutup dari anyaman bambu, ya seperti rumah-rumah yang ada di desa sana lah. Makan malam pada malam itu akhirnya berakhir tidak mengenakan. Enggak ada yang mau melanjutkan makan karena geli ngelihat belatung jatuh di dekat piring makan mereka. Selesai diberesin meja makan, belatung-belatung yang berjatuhan dikumpulin sama ayahnya Idris, dibuanglah ke dapur rumah tersebut. Adik-adiknya masuk ke dalam kamar, Idris sama ayahnya di sini melanjutkan untuk beristirahat di depan TV ya. Jadi ada ruang tamu kecil, nah di situ ada TV. Rebahanlah ayahnya Idris sama Idris sambil menyaksikan siaran televisi pada malam itu. Sedangkan ibunya Idris sedang menidurkan kedua orang adiknya di dalam kamar. Sekitar jam 8 malam. Idris dan ayahnya yang sedang asik nonton televisi mendengar dari luar rumah, dari tempat ayahnya Idris menyimpan pekakas untuk menggali kuburan. Idris dan ayahnya di sini mendengar seperti ada suara kegaduhan di gudang tersebut, seperti ada yang sedang memainkan pekakasnya. Cangkul ketika beradu dengan besi lain, ya ini bunyi ting ting, ya seakan-akan ada yang memainkan lah pekakas yang ada di gudang tersebut. Idris di sini mengatakan kepada ayahnya, ya ayah dengar dak? Kayak di gudang itu ada yang memainkan cangkul ayah. Iya ayah dengar, dah biarin aja. Kalau kamu perasaanmu udah enak, kamu masuk ke dalam nih, tidur. Biar ayah nanti matiin TV. Aku takut ya tidur sendirian di kamar. Karena Idris ini memang udah dewasa ya, usianya udah 16 tahun, ya tidurlah di kamar sendirian. Idris nggak mau tidur di kamar pada malam itu sendirian. Jadi dia mau tidur rame-rame sama adik-adiknya, sama ayah dan ibunya. Suara gaduh yang berasal dari gudang depan rumah ini diabaikan oleh Idris dan ayahnya. Televisi dimatikan, mereka pun masuklah ke dalam kamar. Setelah mereka semua masuk ke dalam kamar sekitar jam setengah 11 malam, ayahnya si Idris ini kembali mendengar suara gaduh dari depan rumah, dari gudang penyimpanan pekakas untuk menggali kuburan. Sedangkan pada saat itu Idris ini sudah tertidur dengan lelapnya. Menurut pengakuan dari ayahnya di sini penasaran, ini suara apa? Memang ada rasa takut, tapi dengan rasa penasaran, rasa takut itu pun perlahan hilang, timbul rasa penasaran dan muncullah rasa berani di dalam diri ayahnya untuk melihat ke depan untuk memastikan apa yang sebenarnya terjadi di depan rumah, tepatnya di gudang tempat penyimpanan pekakas. Perlahan di sini ayahnya Idris keluar dari kamar, menuju ruang depan, membuka pintu depan rumah, yang mana pada saat itu semua lampu teras, lampu bagian depan rumah, tempat nonton TV, ini semuanya mati, keadaan sangat gelap sekali. Ketika ayahnya Idris di sini membuka pintu, pintu depan rumah itu berhadapan langsung dengan tempat pemakaman umum. Sedangkan gudang kecil untuk menyimpan pekakas untuk gali kuburan ini terdapat di sebelah kanan. Ketika pintu itu dibuka, lagi-lagi ayahnya Idris di sini mendengar suara seruan yang memanggilnya. Hei, suara itu dari belakang. Berarti suara itu berasal dari dalam rumah. Otomatis ayahnya Idris di sini menoleh ke belakang dengan keadaan gelap.
melihat ke belakang. Itu sama sekali tidak ada orang, tidak terlihat apapun, sosok apapun tidak ada kelihatan. Ayahnya Idris ini bertanya-tanya. Lantas suara tersebut berasal dari mana? Ayahnya Idris kembali menoleh ke depan, memberanikan dirilah untuk keluar, noleh ke kanan, melihat pekakas yang ada di gudang tersebut. Itu semuanya sudah turun, yang mana cangkul itu sudah digantung. Ya, peralatan lain itu semuanya sudah digantung. Ketika ayahnya Idris ngecek, semuanya itu udah turun, udah berseraan. Layaknya seperti ada yang barusan memainkan pekakas tersebut. Di sini ayahnya Idris membereskanlah. Dinaikin lagi cangkul ke atas. Dinaikin semua, disusun. Keluarlah dia dari gudang gelap tersebut, berniat mau masuk ke dalam rumah. Tapi tidak tahu kenapa lehernya ini seakan-akan ada yang menolehkan, ngelihatlah ke arah kuburan. Nah, di arah kuburan tersebut dari kejauhan, ayahnya Idris di sini melihat, loh kok ada kayak asap ngepul. Ya, keluar pelan-pelan, tapi belum tahu nih arah asap tersebut dari mana, dari kuburan yang mana lah, intinya kayak gitu. Dilihatin terus sama ayahnya Idris, dan entah kenapa ayahnya Idris ini tiba-tiba memberanikan diri, seakan-akan ada yang menggiringnya, pakai sendal, ya, keluar rumah menuju ke arah asap tersebut. Nggak ada rasa takut sama sekali. Melewati pemakaman, lewatin kuburan-kuburan yang ada di sana, berjalan jauh dari rumah. Setibanya ayahnya Idris sampai di titik asap tersebut keluar. Ternyata asap tersebut keluar dari makam almarhum juragan yang tadi siang baru dimakamkan oleh ayahnya Idris. Dan yang mengejutkan lagi, di atas makam tersebut ada gedebong pisang yang dibungkus kain putih. Nah, ketika semuanya sudah jelas, titik sumber asap itu keluar sudah diketahui di mana, barulah di sini bulu tengkuk ayahnya Idris ini mulai merinding. Dia mulai merasa takut. Dia meninggalkan lokasi tersebut dengan berlari, melewati kuburan-kuburan yang ada di sana. Menurut pengakuan dari ayahnya Idris, saking kan beliau takut, dia di sini tidak sopan, melangkahi kuburan tersebut, dia lari. Dan yang lebih menakutkannya lagi, sahabat-sahabat, ketika ayahnya Idris di sini mau masuk rumah, pintu itu kan masih terbuka. Ayahnya Idris keluar berjalan ke arah kuburan, ini tidak menutup pintu. Ayahnya Idris di sini dari jauh langsung mau masuk pintu. Sebelum dia sampai di pekarangan rumah, di depan pintu yang terbuka tersebut sudah berdiri sesosok pocong. Ayahnya Idris di sini bingung. Astagfirullahaladzim, gimana aku mau masuk? Itu yang ada di pikiran ayahnya Idris. Dia berhenti. Jarak ayah Idris berhenti dari pocong tersebut palingan jaraknya tidak sampai sekitar 4 meter. Walaupun lampu teras dalam keadaan mati, lampu dalam rumah dalam keadaan mati, beliau di sini masih dapat melihat jelas wajah dari pocong tersebut. Karena pocong tersebut wajahnya ini putih pucat sekali, kontras sekali dengan kain putih yang meliputi tubuhnya. Itu adalah wajah atau sosok dari almarhum juragan yang tadi siang beliau makamkan. Di sini mulai hati ayahnya Idris ini mulai bergetar. Di dalam hati dia berkata-kata, ya Allah ya Tuhanku, sosok apa yang aku lihat ini? Apa salahku? Ada masalah apa? Sampai kamu menampakkan diri sama aku. Sosok itu terus berada di pintu, sama sekali tidak bergerak, seakan-akan melarang ayahnya si Idris ini untuk masuk ke dalam rumah tersebut. Dan bertepatan dengan kejadian itu, hujan di sini gerimis. Karena hujan gerimis itu semakin lama semakin deras, ayahnya Idris pun di sini memberanikan diri sambil memejamkan mata. Beliau membacakan ayat kursi, berjalan pelan mencoba untuk melewati sosok pocong yang ada di depan pintu, menghalangi jalan ayah Idris untuk masuk ke dalam rumah.
Beliau di sini menembus sosok pocong tersebut, berjalan pelan sambil menutup mata. Yang dirasakan ayahnya Idris ketika beliau sadar langkahnya sudah melewati bagian depan pintu rumah, masuk ke dalam rumah. Karena gerimis itu tidak menetes lagi ke tubuhnya, beliau di sini cuman mencium aroma busuk yang sangat pekat sekali. Ketika ayahnya Idris sudah sadar nih, kalau dia sudah masuk ke dalam rumah, dia buka mata, ternyata benar-benar dia sudah masuk ke dalam rumah tanpa sempat menutup pintu lagi, tanpa dia berani lagi menoleh ke belakang. Ayahnya Idris langsung masuk ke dalam kamar, menutup pintu, dan ayahnya Idris berdiam diri di kamar tersebut. Dia tidak bisa tidur sampai azan subuh berkumandang. Selama ayahnya Idris tidak bisa tidur di kamar tersebut, walaupun sosok pocong itu sudah tidak terlihat lagi, tapi seruan yang memanggil hei, 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 ini semakin santer terdengar oleh ayahnya Idris. Kejadian malam itu membuat ayahnya Idris meriang. Keesokan paginya, ibunya Idris, termasuk Idris ya, bertanya sama ayahnya, "Ya, kok ayah wajahnya pucat sekali? Ayah ndak tidur ya tadi malam? Ngapain ayah ndak tidur?" Ayahnya Idris belum mau menceritakan apa yang dialaminya tadi malam. Setelah mengalami malam yang sangat panjang sekali, malam yang sangat mencekam, dan malam yang sangat buruk sekali dialami oleh ayahnya Idris dari pagi sampai sore. Ayahnya Idris lebih banyak diam. Ditanya sama Idris, "Ayah kenapa?" Cuman geleng-geleng kepala saja. Dan ketika malam hari, seperti biasa, di jam setengah 8 malam, Idris dan keluarga di sini makan malam bersama. Dan lagi-lagi, ketika mereka makan malam sama-sama, ketika sedang asik makan dengan kondisi ayahnya yang sedang tidak stabil pada malam itu, lagi-lagi di sini belatung itu jatuh dari langit-langit rumah, membuat acara makan malam di sini kembali rusak. Dan malam kedua, ketika belatung itu jatuh, di sini Idris penasaran sekali, apa sih yang ada di atas plafon rumah ini, kok ya belatungnya banyak sekali. Pas pula ketika makan malam belatung itu jatuh-jatuhan ke bawah, bikin selera makan hilang. Idris pun di sini memberanikan diri dan meminta izin kepada ayah ibunya untuk ngecek ke atas. Ayahnya Idris cuma ngangguk aja, ibunya bilang, "Yaudah kamu cek ke atas, mana tahu memang ada bangkai tikus, dibersihin daripada belatungnya jatuh-jatuhan terus." Nah, malam itu di jam setengah 8 malam, Idris di sini ngambil tangga dari samping rumah, naiklah dia ya dari celah yang ada di kamarnya Idris untuk ngecek apa sih yang ada di atas plafon rumah. Ketika Idris tengah menaiki tangga, kepalanya ini baru njongak ke atas. Nggak kelihatan apa-apa, gelap pastilah. Yang namanya plafon rumah, apalagi malam, tanpa adanya penerangan pasti sangat gelap sekali. Turun lagi lah Idris ke bawah ngambil senter. Ketika Idris naik untuk kedua kalinya dengan membawa senter, barulah di sini Idris melihat sosok yang sangat mengerikan sekali yang ada di atas plafon rumahnya, pas berada di atas meja makan. Sosok itu terlihat berwarna putih, memanjang, dan ketika dilihat dengan seksama oleh Idris, itu adalah sosok pocong dengan wajah yang hampir hancur. Dari wajah pocong tersebutlah belatung-belatung itu berasal. Otomatis di sini membuat Idris sangat ketakutan sekali. Idris teriak, "Pak, Bu, tolong Pak, Bu, Bu." Idris tidak sadar kalau kakinya ini turun ke tangga itu tidak nyentuh anak tangga, dan Idris pun terjatuh. Kedua orang tua Idris, kedua adik Idris berlari ke kamar, bertanya sama Idris, "Kenapa? Kok kamu sampai jatuh? Apa yang ada di atas?" "Pocong." Ketika Idris mengatakan pocong, bapaknya Idris di sini langsung mengatakan, "Yuk Bu, keluar. Kita keluar dari rumah ini. Kita nginep aja lah di rumah tetangga." Tanpa bapak Idris banyak memberikan penjelasan,
kok kita harus keluar dari rumah ini? Ibunya manut aja karena takut. Barusan mendengarkan teriakan histeris yang dikeluarkan oleh Idris, dan Idris mengatakan pocong ada di atas plafon rumah kita. Ibunya pun ya manut aja. Dibawalah ke rumah tetangga yang jauh dari tempat pemakaman umum tersebut. Dijelaskan kalau mereka sedang mengalami gangguan dari makhluk gaib. Tetangga ini pun berbaik hati memberikan tumpangan. Melewati malam yang menakutkan itu, Idris dan keluarga di sini berpikir keras. Kok bisa sosok itu gentayangan di rumah kami? Sebenarnya itu sosok pocong siapa? Kenapa kok sampai kami yang diteror? Sampai-sampai tetangga yang rumahnya ditumpangin sama Idris dan keluarga pada malam itu ikut merasakan ketakutan. Tapi alhamdulillah, di malam itu sosok pocong yang meneror di rumah Idris tidak sampai mengganggu di rumah warga yang ditumpangi Idris pada malam itu. Keesokan paginya, mereka kembali ke rumah tersebut. Ayahnya Idris mengatakan, kayaknya ini tidak bagus, Bu. Ya, lebih cepat, lebih baik kita tinggalkan rumah ini. Kita pindah aja lah, beresin, kemasin barang-barang kita semua. Kita pulang ke rumah orang tuaku. Nah, ketika ayahnya Idris mengatakan hal tersebut, jelas di sini membuat kedua adiknya Idris ini bertanya-tanya, kenapa Pak kok pindah? Ada apa? Ibunya pun bertanya, sampai Idris pun bertanya, kok sampai segitunya Pak kita pindah? Memangnya ada apa? Emang nggak bisa ya Pak? Sosok yang gentayangan tadi malam, sosok pocong yang gangguin kita tadi malam itu diusir. Bapaknya Idris mengatakan di sini, mungkin ini adalah petanda. Mungkin sudah waktunya kita keluar dari tempat ini, dan menurut Bapak lebih cepat, lebih baik, tanpa memberikan alasan yang jelas. Mereka pun pindah dari rumah tersebut, pindah ke rumah kedua orang tua bapaknya Idris atau ke rumah nenek dan kakeknya Idris. Ketika mereka meninggalkan kampung tersebut, berpamitan dengan kepala desa, dengan warga-warga sekitar yang tinggal di tempat pemakaman umum tersebut, tidak banyak yang diceritakan oleh bapaknya Idris selain teror pocong yang mereka alami. Cuman sama bapak kepala desa lah, bapaknya Idris di sini menceritakan apa yang terjadi sebenarnya, dan bapaknya Idris berpesan, tolong Pak, sampaikan ke keluarga almarhum, sempurnakan jasad almarhum yang dimakamkan kemarin. Cuman itu yang dipesankan oleh bapaknya Idris. Mereka pun meninggalkan kampung tersebut. Dari tahun 2009 sampai hari ini, Idris dan keluarga masih menempati rumah neneknya, sedangkan teror di kampung tersebut masih terdengar sampai beberapa bulan setelah mereka pindah. Sampai keluarga almarhum yang meninggal, saudagar yang kaya ini mengadakan ruwetan besar-besaran untuk membersihkan kampung. Dan setelah ruwetan itu selesai dilakukan dengan mendatangkan beberapa praktisi, ulama-ulama besar, ustadz, kiai untuk mendoakan agar sosok teror pocong arwah juragan pelaku pesugihan ini bisa tidak meneror kampung itu lagi. Barulah teror pocong dari arwah pelaku pesugihan ini tidak mengganggu warga lagi. Dan alhamdulillahnya lagi, sosok itu tidak mengikuti keluarganya Idris yang pindah jauh dari lokasi tempat pemakaman umum tersebut. Demikian sebuah kisah misteri kali ini. Mohon maaf sahabat jika ada salah kata, salah ucap dalam penyampaian kisah ini. Next, cerita apa yang sahabat-sahabat tunggu? Tuliskan di kolom komentar. Untuk sahabat yang memiliki cerita kisah nyata yang menarik, boleh kirimkan ke alamat email sebuahkisahmisteri@gmail.com. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan bagikan video ini sebanyak-banyaknya. Follow akun Instagram pribadi saya di rio.wijaya91. Demikian sebuah kisah misteri kali ini. Mohon maaf jika ada salah kata, salah ucap dalam penyampaian kisah ini. Saya, Rio Wijaya, mengucapkan wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sebuah kisah misteri.